RH terbangun dari gua dalam keadaan linglung. Setelah sekian lama sibuk, akhirnya dia bisa tidur nyenyak. Berjalan keluar gua, memandangi hutan kulit paten yang tak berujung di depanku, aku menggeliat. RH kini berada di salah satu dari 3 pulau besar di Kepulauan Fangbo, yang juga bisa dianggap sebagai pusat Kepulauan Fangbo. Apalagi RH juga berencana menghabiskan 3 hari ke depan di pulau ini hingga harta karunnya keluar. Lagi pula, letaknya tidak jauh dari pulau lain. Harta karunnya telah keluar, dan kecuali cacing darah yang kebetulan ada di pulau itu, dia harus bisa sampai di sana secepat mungkin. Menurut akal sehat, pulau ini seharusnya penuh sesak. Lagi pula, jika Anda memiliki peta Kepulauan Fangbo, Anda dapat melihat bahwa pulau ini adalah pusatnya. Menunggu harta karun keluar di sini jelas merupakan pilihan terbaik. Namun, karena operasi licik Lu Yun, cacing darah tersebut berhasil didistribusikan ke Kepulauan Fangbo, pulau besar dan kecil, mencari apa yang disebut harta karun meteorit. Karena Lu Yun tidak ada, RH sedikit bingung apa yang harus dilakukan setelah melakukan peregangan. Dia menggaruk kepalanya dan berjalan kembali ke dalam gua. Adapun RH, dia saat ini menggunakan ikan yin yang dan api aneh untuk mengubah penampakan berbagai cacing darah, membuat masalah di luar. Tentu saja, yang utama adalah menimbulkan masalah dan melawan. Tidak ada alasan lain selain menjadi mahir dalam hukum bintang. Dapat dikatakan bahwa kemampuan RH untuk mendapatkan tidur berkualitas tinggi sebagian besar disebabkan oleh Lu Yun. Hampir semua cacing darah yang hinggap di pulau ini tidak dianiaya oleh Lu Yun. Dan semakin sedikit lagi orang yang bisa lepas dari cengkramannya. Lambat laun, sebuah berita menyebar ke pulau-pulau lain di Kepulauan Fangbo, konon pulau tempat tinggal Lu Yun dan RH adalah pulau hantu. Isu, semakin banyak menyebar, semakin keterlaluan, dan semakin menyebar, semakin jahat jadinya. Pada akhirnya, bahkan dikatakan bahwa ada jiwa-jiwa mati dari garis keturunan Zan di pulau ini yang menuntut nyawanya. Mereka sangat kesal dan akan mati jika mendarat di pulau itu. Situasi terselubung tersebut menyebabkan banyak cacing darah yang tidak tertarik dengan harta karun meteorit dan bersiap menghadapi harta karun besar yang akan datang mengubah rencana mereka satu demi satu. Ditempatkan di pulau berukuran sedang agak jauh dari pusat sebagai basis. Lu Yun tidak akan pernah menyangka hal ini akan terjadi. Tujuan awalnya hanyalah untuk menemukan cacing darah yang sedikit lebih kuat dan menguji kekuatan hukum bintang, itu saja. Saya benar-benar tidak menyangka pulau hantu akan tercipta. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Yang paling penting adalah dia, sang penghasut, berkeliaran di sekitar pulau tanpa menyadarinya. Aku masih bergumam di dalam hatiku saat ini. Mengapa saya sudah lama tidak melihat cacing darah? Mungkinkah Chengdu pergi mencari harta karun meteorit? Itu tidak mungkin. Cacing darah tidak mungkin serendah itu. Saudaraku, kenapa kamu jongkok di sini? RH, yang tidak bisa duduk diam di dalam gua, memutuskan untuk berjalan mengelilingi pulau, dan bertemu Lu Yun. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo cari seseorang untuk berlatih seni bela diri. Membandingkan seni bela diri, sebaiknya kamu menyimpannya. Aku hampir berjalan mengelilingi pulau ini, dan aku belum melihat satu pun cacing darah. Kamu mungkin bisa mengalahkan mereka. RH tercengang. Itulah mengapa saya datang ke sini dan berjongkok, siap menunggu dan melihat. Lu Yun memutar matanya. Jika masih ada cacing darah di pulau itu, dia tidak perlu berjongkok di sini. RH menggaruk kepalanya, apakah kamu membunuh semua cacing darah di pulau ini? Lupakan, ayo kita lakukan, kata Lu Yun dengan sedikit malu. RH tersenyum pahit, saudaraku. Mohon tenang sebentar, jika kamu terus membunuh seperti ini, siapa yang berani datang ke pulau ini? Bukankah itu benar? Itu akan menyelamatkan kita dari cacing darah yang menimbulkan masalah bagi kita. Lu Yun tidak setuju. Tetapi jika ini terjadi, bukankah kita juga akan memutus sumber intelijen? Kita tidak tahu bagaimana rasanya di luar sekarang. Lu Yun, saya begitu fokus melawan cacing darah sehingga saya melupakannya. Ayo kembali dulu, tunggu sampai malam, lalu keluar untuk melihat apakah ada cacing darah yang hinggap di pulau itu, dan tanyakan kabar dari dunia luar. RH membujuk. Oke, Lu Yun dan RH bersiap untuk pergi. Lalu aku mendengar suara samar di kejauhan. Pulau hantu apa? Di mana hantunya? Itu hanya sekelompok orang bodoh yang menyebarkan rumor. Tapi tidak apa-apa, aku satu-satunya cacing darah di pulau ini jadi aku tidak perlu khawatir. Setelah mendengar kata-kata ini, Lu Yun mengusap hidungnya karena malu, sepertinya serangannya agak keras. RH, saudaraku, bagaimana kamu bisa menjadi terlalu agresif? Kamu telah membunuh terlalu banyak orang, dan kamu telah memberi nama buruk pada pulau ini. RH memegangi keningnya. Dia benar-benar tidak menyangka Lu Yun akan membunuh semua cacing darah di sebuah pulau dalam satu malam. Saya harus mengatakan bahwa ini cukup efisien. Siapa? Siapa di mana? Karena Lu Yun dan RH terlalu berisik, mereka menarik perhatian cacing darah yang baru saja berbicara. Kamu, apakah kamu serangga atau hantu? Suaranya terdengar, dan jelas bergetar. Dia jelas seorang master yang keras kepala dan pemalu. Tepat ketika RH hendak keluar dan menjelaskan, Lu Yun sudah berbicara, aku ayahmu yang sudah meninggal. Anakku. Begitu kata-kata ini keluar, RH sangat ketakutan hingga dia lari. Ayah, itu tidak mungkin. Bukankah ayah selalu berbaring di rumah? Kenapa ayah pergi ke barat sekarang? Lu Yun, sekarang permainan telah usai, ayah cacing darah tersebut belum mati.
Tepat ketika dia memikirkan bagaimana masalah ini bisa berjalan lancar, sebuah suara terdengar di sampingnya, ini hanya masalah setengah hari. Aku muncul kali ini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Lu Yun memandang RH dengan heran, bukankah dia yang baru saja berbicara? Kami benar-benar tidak berada di jalan yang sama, bukan sebuah keluarga. Tidak ada hal baik pada satu orang atau satu serangga, dan semua orang menjadi layu dan hancur. Ketika cacing darah mendengar ini, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Hah! Sialan ayah, apa yang terjadi di rumah? Petik 2. Anak kecilku, jangan menangis. Kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, dan reinkarnasi tidak dapat dihindari oleh siapapun. Ayah di sini hanya untuk membujukmu. Perjalanan ini berbahaya, jangan ikut campur, kalau tidak nyawamu akan terancam. Lu Yun mengambil alih kata-kata RH dan melanjutkan. Ayah, bukankah ayah memintaku untuk datang? Bukankah aku berani melakukannya? Apa sebenarnya yang ayah ingin aku lakukan? Kata cacing darah dengan air mata dan kebingungan. Oh, tapi ayah juga bingung. Anakku, cepat kembali, pulang. Ya, paham, ayah. Mengatakan itu, cacing darah itu bangkit dan berjalan kembali. Begitu aku bangun, aku mendengar suara, anakku. Ingat, apa kata ayah? Jangan berhenti di pulau itu setelah kamu pergi, segera pulang. Oke, ayah, aku pasti akan memintamu melakukannya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Ayah. Satu hal lagi, ayah berjalan terlalu kesepian di jalan ini. Ayah, aku anak kandungmu. Kamu tidak bisa membunuh kerabatmu begitu saja. Pergi. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Ayahmu, aku ingin kamu memberitahuku sesuatu yang terjadi baru-baru ini sebelum mengirimnya pergi untuk perjalanan terakhir, sehingga dia tidak terlalu kesepian dalam perjalanan. Oh, oke, ayah. Cacing darah itu menyeka air matanya dan mulai menceritakan apa yang terjadi selama 3 atau 4 hari terakhir. Saya tidak menyangka akan banyak hal terjadi di Pulau Patpi dalam 4 hari terakhir. RH berkata dengan terkejut. Sepertinya Doromon dalam masalah kali ini. Semua toko di Pulau Patpi telah ditutup olehnya. Ada kemungkinan besar masalah ini dilakukan oleh Gaga, Presiden Lelang Galaksi. Kekuatan normal tidak akan sekuat itu. Lu Yun menebak. Gunung-gunungnya tinggi dan jalannya jauh. Kita tidak bisa mengendalikan masalah ini. Biarkan dia mengharapkan kebaikannya sendiri. Tapi aku tidak pernah menyangka pulau ini diubah menjadi pulau hantu olehmu. RH berkata sambil tersenyum masam. Menurut cara Lu Yun membunuh, pulau itu pasti akan menjadi terkenal, tapi RH tidak menyangka ketenarannya akan begitu besar. Sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang tidak memiliki penyakit serius yang berani datang ke pulau ini. Itu semua karena keterampilan teknis. Lu Yun berkata sedikit malu. Ayah, cacing darah yang berlutut di tanah berteriak dengan gemetar. Melihat tidak ada jawaban, saya zilari. Itu menghilang dalam sekejap. Kecepatan awalnya mungkin sebanding dengan sepeda motor. Dari perkataan cacing darah tadi, ada beberapa cacing darah pulau berukuran sedang di sebelah. Kenapa kita tidak pergi ke suatu tempat untuk bermain? Lu Yun menyarankan, saudaraku, mohon tenang sebentar, apa kamu gila? RH menolak tanpa berpikir, tidakkah menurutmu kamu sudah memiliki cukup banyak musuh? Mari kita tenang sebentar, dalam 2 hari, harta peninggalan nenek moyang kita akan terungkap. RH mengambil Lu Yun, meletakkannya di atas kepalanya, dan kembali ke gua aslinya. Dibandingkan ketenangan di sini, Pulau Patpi tampak jauh lebih hidup. Bisa dikatakan sudah menjadi berantakan. Karena campur tangan Lu Yun, Pulau Patpi yang semula dipenuhi serangga kini menyusut drastis. Sebagian besar serigala dan orang yang tersesat yang tidak berdaya meninggalkan Pulau Patpi dan datang ke Kepulauan Fangbo untuk mencari apa yang disebut harta karun meteorit. Lebih dari 30% Bloodworm yang masih terpisah dari Pulau Patpi adalah penduduk asli, kurang dari 20% adalah serigala penyendiri yang mampu melakukan beberapa pengejaran dan tidak peduli dengan peti harta karun meteorit, dan 50% sisanya adalah anggota dari berbagai kekuatan. Misalnya, Doromon, Sachima, Scarlet Letter Society. Trik kecil Lu Yun tidak menarik perhatian mereka sama sekali. Dengan banyaknya cacing darah yang hilang, Pulau Patpi tidak hanya menjadi tidak damai, tetapi menjadi semakin kacau. Bahkan ada 2 kekuatan yang tidak menyukai satu sama lain dan mulai berkelahi di jalanan. Ini adalah keyakinan bahwa ada kekuatan di baliknya. Jika terjadi kesalahan, seseorang akan menghapusnya. Ada lagi kejadian yang membuat heboh seluruh Pulau Patenpi, artinya malam ini Presiden Guild Naga Hitam, Doromon, akan menjamu para pemilik pulau-pulau Patenpi di hotel termewah di Pulau Patpi. Diskusikan mengapa propertinya di Pulau Patpi harus ditutup. Di dalam hotel, Doromon sedang duduk di kursi utama sambil memandangi pemilik pulau paten yang patuh yang berdiri di seberangnya. Duduklah, aku tuan rumahnya hari ini, jadi kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Doromon berkata dengan suara tenang. Celepuk, pemilik pulau Patpi langsung berlutut di tanah, Presiden. Saya juga dipaksa. Dipaksa, apakah kamu lupa sumpah yang kamu ucapkan di hadapanku sebelumnya? Apakah ini yang kamu sebut kesetiaan sampai mati? Aku baru saja memaksamu 2 kali dan kamu menjualku. Jika aku menyiksamu, apakah kamu berani membunuh ayahmu? Status, ketenaran, kekayaan, dan identitasmu saat ini semuanya diberikan kepadamu olehku, dan semua yang kamu miliki diberikan kepadamu olehku. Namun kamu menikamku dari belakang. Dasar binatang buas yang menyebalkan.
Presiden, saya salah, tolong beri saya kesempatan lagi. Presiden. Pemilik Pulau Patpi berlutut di tanah dan dengan panik memohon belas kasihan, saya telah bersama Anda selama bertahun-tahun, dan saya tidak memiliki penghargaan, tetapi kerja keras. Presiden, tolong beri saya kesempatan lagi. Apakah kamu memerasku? Doromon memandang pemilik Pulau Patpi, karena saya dapat mendukung Anda menjadi pemilik pulau, saya dapat mendukung cacing darah manapun untuk menjadi pemilik pulau. Yang saya inginkan bukanlah kemampuan, tetapi kesetiaan. Feng Po, wanita tua yang berdiri di samping Doromon langsung mengerti, tubuhnya menjadi ilusi, dan dia muncul lagi di belakang pemilik Pulau Patpi. Hanya terdengar suara letupan, dan tongkat di tangan Feng Po menembus langsung ke kepala pemilik Pulau Kulit Paten. Darah berceceran di seluruh lantai. Bang bang, Presiden Luomen benar-benar agung. Pemimpin pulau itu akan membunuhnya begitu dia mengatakannya. Pintu mewah dibuka dan Sachima masuk sambil bertepuk tangan. Itu hanya sampah yang kamu makan di dalam dan di luar. Kamu membunuh untuk bersenang-senang. Doromon bersandar di kursinya dan berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu angin macam apa yang membawa Duke yang agung ke sini. Berdiri sungguh melelahkan. Jika kamu tidak keberatan jika aku duduk dan berbicara. Tentu saja, begitu Doromon selesai berbicara, Sachima menarik bangku dan duduk. Yang menonjol adalah kesadaran diri. Saat berjalan-jalan di sini, saya kebetulan mendengar kabar bahwa Presiden Luomen ada di sini untuk menjamu pemilik Pulau Patpi, jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang. Presiden Luomen tidak akan menyalahkan saya karena datang tanpa diundang, kan? Beraninya kamu. Anda adalah seorang duke yang agung, dengan kekuasaan yang sangat besar di tangan Anda. Saya hanyalah seorang pengusaha yang lemah. Beraninya aku menolak permintaanmu. Dalam hal yin dan yang, Doromon tidak pernah menaklukkan siapapun. Presiden Luomen bercanda, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak buah Anda membunuh pemilik Pulau Patpi. Saya pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Adipati sangat suka bercanda. Pemilik Pulau Patpi sudah meninggal lebih dari 1 jam. Anda mungkin bahkan belum keluar jalan-jalan saat itu. Bagaimana bisa, kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Doromon berkata dengan sedih, dan saya ingin mengklarifikasi satu hal. Saya tidak membunuh pemilik Pulau Patpi, tetapi dia bunuh diri karena dia tidak dapat memikirkannya. Saya mencoba yang terbaik untuk mencegahnya saat itu, tetapi pihak lain sudah bertekad untuk mati. Sebelum saya bisa mengatakan apapun, serangga itu meledak. Sebagai presiden dari persekutuan naga hitam yang bermartabat, mengapa kamu berbicara omong kosong? Sachima mendengus dingin, aku baru saja mendengarnya dengan telingaku sendiri di luar pintu, dan terdengar teriakan dari kamar. Apakah Anda mendengarnya, Tuan Duke? Melihat ekspresi terkejut di wajah Doromon, Sachima merasa sangat puas. Buktinya kuat, apalagi yang harus kamu bantah sekarang? Menurut aturan yang ditentukan oleh klan Sa, siapapun yang membunuh sesama anggota klan akan dihukum mati. Anda tidak hanya membunuh sesama anggota klan, tetapi Anda juga membunuh seorang jenderal yang dipercayakan dengan tugas-tugas penting di klan Sa kami, klan. Kejahatan akan meningkat. Tunggu sebentar, Yang Mulia Duke, Anda salah paham. Segalanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Faktanya ada di sini, bagaimana saya masih bisa menuduh Anda secara tidak adil tanpa alasan apapun? Kata Sachima seolah dia punya peluang untuk menang. Doromon berjuang dengan raut wajahnya, lalu dia menghela nafas panjang, seolah dia telah menerima takdirnya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada yang disembunyikan. Ayo, keluar, Doromon berteriak pada orang di bawahnya, bukankah kamu bilang ruangan ini kedap suara? Saya melihat cacing darah betina acak-acakan merangkak keluar dari bawah kursi Doromon. Sakma, Presiden Luomen, ini, Sachima melirik ke arah Doromon dan kemudian ke cacing darah betina yang acak-acakan. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat ada rambut yang berubah bentuk dan bengkok di sudut mulut cacing darah betina, yang sepertinya dipenuhi dengan kesibukan. Ini semua salahmu. Kamu terlalu kasar tadi dan melukai seseorang. Kalau tidak, aku tidak akan berteriak. Kata cacing darah betina yang acak-acakan dengan sedih. Cukup, apa kamu tidak malu? Keluar dari sini, teriak Doromon dengan marah. Aku tahu, apa buruknya? Cacing darah betina acak-acakan itu mengeluh dengan suara pelan sambil berjalan menuju pintu, ruangan ini jelas kedap suara. Kecuali kamu bersandar di pintu untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Mendengar hal tersebut, Sachima terbatuk 2 kali seolah menghindari bahaya. Apa yang kamu gumamkan? Kenapa kamu tidak segera keluar? Kamu tidak tahu malu. Tegur Doromon. Tuanku Duke, aku membuatmu tertawa. Apa yang kamu dengar tadi mungkin disebabkan oleh wanita jalang ini. Kita semua cacing darah jantan, kita semua tahu itu. Saat panas datang, kita memang akan kehilangan kendali dan menjadi lebih kasar. Ya, tapi Presiden Luomen, pemimpin pulau yang bermartabat telah meninggal di depan Anda, dan Anda masih ingin melakukan hal seperti itu. Bukankah itu sedikit meremehkan kehidupan? Bukankah itu sedikit tidak menghormati orang mati? Menurut aturan klan Saku. Tunggu, kamu salah paham lagi. Bukannya aku tidak mau mengurusnya, tapi kita memulainya sebelum pemilik Pulau Patpi datang. Kalau tidak, kalau pemilik Pulau Patpi meninggal di depanku, pasti sudah terlambat. Dia terlalu sibuk untuk berbuat apapun. Kemudian tragedi terjadi pada pemilik Pulau Patpi. Masalahnya belum terselesaikan, dan dia harus menghadapi interogasi dan pertanggungjawaban oleh cacing darah yang tidak mementingkan diri sendiri sepertimu. Itu tidak berhenti. Saat aku terus melakukannya,
ketika barang akan tiba, kamu datang ke pintuku untuk mengambil makanan. Doromon menjelaskan dengan tenang, seolah semuanya sesuai harapannya. Ucap Sachima terdiam. Kali ini, petugas yang mengikuti Sachima juga membungkuk dan berbisik di telinganya, Tuan. Saya sudah memeriksa jenazah pemilik Pulau Patpi, dan memang sudah mati lebih dari 1 jam. Sepertinya kita benar-benar sudah mati, melakukan kesalahan. Ekspresi Sakima berubah lagi dan lagi, suram dan tidak menentu. Apakah kamu masih lapar? Aku akan mentraktirmu makanan ini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu makan. Doromon menyapa dengan hangat. Tidak perlu, aku tidak punya kebiasaan makan malam dengan mayat. Sachima berdiri dan pergi, dan petugas di belakangnya melirik Doromon dengan penuh arti. Kalau begitu aku akan mengirimmu tidak jauh-jauh. Ucap Doromon sambil menyilangkan tangan di depan dada. Tuan, kali ini agak rumit. Pihak lain adalah anggota keluarga kerajaan dari keluarga Sa. Jika kamu menyentuhnya, kamu pasti akan menerima balas dendam gila dari keluarga Sa. Feng Po, kali ini kami hanya menguji untuk melihat siapa dalang di balik layar yang menyerang kami. Kami tidak mengatakan kami harus membasmi mereka. Mata Doromon bersinar terang, lagi pula. Pasti ada cacing darah di belakang Sachima yang mengendalikan segalanya. Menurut apa yang aku ketahui tentang Sachima, meskipun dia memiliki temperamen yang besar, dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti membunuh satu sama lain karena dia sendiri adalah seorang algojo. Tuan, menurut apa yang Anda katakan, keluarga Salah yang ingin menyerang persekutuan naga hitam kita. Doromon menggelengkan kepalanya, jika klan Sa mengambil tindakan, itu tidak akan semudah menutup toko kita. Feng Po, pergi dan periksa sendiri pergerakan Gajia, Presiden Lelang Galaksi, akhir-akhir ini. Tuan, apakah Anda curiga Gaga menghasut Sachima untuk melakukan semua ini? Tapi itu tidak masuk akal. Mengapa Sachima harus mendengarkan Gaga? Karena pada lelang malam itu, saya merampok barang lelang Sachima. Gaga memanfaatkan hal tersebut dan berhasil mengendalikan senjata Sachima, yang bisa mengenai kemanapun diarahkannya. Doromon berkata dengan suara dingin. Ngomong-ngomong, Feng Po, jika yang kamu temukan sama dengan dugaanku, kamu tidak perlu meminta instruksi, cari saja kesempatan untuk membunuh Gaga. Kematiannya tidak akan membahayakan kita sama sekali. Aku tahu, Feng Po menerima perintah itu dan pergi. Dengan suara berderit, Doromon adalah satu-satunya cacing darah yang tersisa di ruangan luas itu. Uang dapat membuat perbedaan besar. Kebenaran ini berguna dimanapun ia ditempatkan. Selembar kertas terlepas dari tangan Doromon, dan masalahnya tertulis dengan jelas di atasnya. Dan catatan ini diberikan kepadanya oleh pelayan di sampingnya saat Sachima pergi. Terlihat dari sini Doromon sudah melihat di mana letak tangannya. Ini pasti menjadi malam yang luar biasa. Di atas galaksi, kapal terbang yang tak terhitung jumlahnya melaju kencang, dan cacing darah bermata satu yang berdiri di haluan berteriak, tembak. Tombak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kapal terbang, menuju kilatan biru di galaksi gelap di kejauhan. Lanjutkan, jangan berhenti, teriak cacing darah bermata satu. Putaran demi putaran tombak berdarah terbang keluar, meski semuanya berhasil dihindari oleh kelompok cahaya biru. Namun sebaliknya, saat menghindar, kecepatannya juga melambat. Jarak ke kapal terbang di belakangnya semakin dekat. Tim kedua dan tim ketiga mengikuti perintah dan menyerang dari kedua sisi untuk membentuk pengepungan. Kita tidak boleh membiarkan mereka kabur lagi. Cacing darah bermata satu memandangi kelompok cahaya biru yang semakin dekat, dengan antusiasme yang tak terkendali di matanya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak cacing darah, dan hari ini dia benar-benar menemukannya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Tak lama kemudian kelompok cahaya biru ini ditangkap oleh 3 kapal terbang. Oke, saudara-saudara melakukan pekerjaan dengan baik. Kami memaksanya ke pulau terdekat sekaligus dan menjadi raja dan pengikut. Hari-hari kejayaan dan kekayaan sudah menanti kami. Cacing darah bermata satu memberi semangat. Ya. Teriakan itu mengguncang langit. Kelompok cahaya biru di galaksi meraung dan menabrak kapal terbang di sebelah kiri. Namun, kapal terbang itu tidak bergerak sama sekali, tetapi kelompok cahaya itu melakukan beberapa jungkir balik di galaksi sebelum bisa berhenti. Kamu naif sekali, Nak. Bagian bawah kapal terbang ini dibuat tebal secara khusus. Bahkan jika kepala kecilmu hancur, tidak akan terjadi apa-apa pada kapal terbang ini. Jelas sekali ini adalah kelompok bajak laut, karena hanya bajak laut yang sengaja menebalkan bagian bawah kapal demi kenyamanan memaksa kapal yang lewat untuk berhenti. Bos, lihat, ada pulau kecil di depanmu. Cepat, saudaraku, demi kejayaan dan kekayaan, putar kemudi dan kendalikan arah. Ya, namun saat ini, warna biru muncul di bawah ketiga kapal terbang tersebut. Raungan terdengar seperti berasal dari jurang laut. Galaksi yang berosilasi beriak terus-menerus. Makhluk besar bergegas keluar langsung dari ketiga kapal terbang tersebut. Ketiga kapal terbang itu terbang ke udara. Cepat buka perisainya, auman cacing darah bermata satu. Meski terbalik, kegembiraan di matanya tidak berkurang tapi malah meningkat. Sebenarnya ada 2 Zhang Boyel. Haha, aku kaya, aku benar-benar kaya sekarang. Tapi bos dan yang lainnya semuanya kabur. Mereka tidak bisa lari, lihat ke dalam galaksi. Saya hanya melihat permukaan galaksi yang gelap, dengan cairan biru muda yang mengambang jarang, sampai ke kejauhan. Ini jelas darah Zampoyel. Ledakan, RH menyeka air liur dari mulutnya, membuka matanya yang mengantuk, dan mengeluh, saudaraku. Apa yang kamu lakukan? Begadang,
memanggil meteorit untuk bermain. Berhenti bicara omong kosong dan segera bangun. RH. Dengan suara yang begitu keras, pasti telah terjadi sesuatu di pulau ini. Saudara laki-laki, mendengar suara Lu Yun, RH langsung duduk dari tempat tidur. Dia melirik keluar gua dan kemudian ke Lu Yun, hatinya dipenuhi ketakutan. Ini benar-benar bukan kamu, saudaraku. Berhenti bicara omong kosong dan cepat lihat. Lu Yun melompat ke telinga RH dengan mudah. Satu orang dan satu serangga keluar dari gua. Dalam perjalanan ke sana, RH masih berpikir, jika gerakan ini bukan meteorit yang kamu panggil, saudaraku, maka hanya ada satu kemungkinan. Ada monster bintang di pulau ini. Lu Yun, tidak mungkin. Saya telah menyapu pulau ini bola-balik tidak kurang dari 5 kali sebelumnya, dan saya tidak menemukan makhluk hidup apapun kecuali kami berdua. Itu belum tentu berarti aslinya ada di pulau ini. Saudaraku, pergerakan tadi mungkin didorong ke sini oleh cacing darah lainnya. RH menganalisis. Jika kamu berkata begitu, apakah ada pertarungan lain yang bisa kita lakukan? Lu Yun menggosok tangannya dengan penuh semangat di wajahnya. Tidak hanya itu, jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa menjinakkan monster bintang yang masih hidup. RH berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, berkeliaran di langit malam sepanjang tahun, jangkauan visual monster bintang itu sangat kecil, hampir setara dengan menjadi buta. Mereka biasanya mengidentifikasi teman mereka melalui hukum bintang. Petik 2. Kalau begitu kamu harus bekerja lebih keras. Lu Yun berkata dengan tidak sabar. Belum lagi kecakapan tempur Star Beast, Lu Yun sangat menyukainya karena penampilannya yang menawan. Dalam 2 tarikan napas, RH sampai di tepi sungai. Melihat makhluk raksasa di galaksi, gugus cahaya biru sudah berenang di sekitarnya. Lu Yun dan RH sama-sama tenggelam dalam pikirannya. Apakah ada perbedaan besar antara monster bintang yang bermutasi ini dan monster bintang yang tidak bermutasi? Meski terlihat agak anti klimaks dan tidak disukai, Lu Yun merasa monster bintang yang bermutasi itu pasti sangat agung saat terlihat garang. Tapi apa 2 kelompok di depanku ini? Satu besar dan satu kecil, jelas merupakan 2 adonan bercahaya. Haha, binatang bintang ini sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Biasa saja, saudaraku, aneh kalau perbedaannya tidak besar. RH berusaha menjaga suaranya tetap tenang. RH. Mungkinkah setiap individu Star Beast berbeda? Tentu saja tidak, karena ini sama sekali bukan monster bintang. Akan aneh jika terlihat seperti itu. Lu Yun, itu bukan monster bintang, jadi kenapa kamu begitu bersemangat? Haha, bahkan tubuhmu gemetar. Karena ini Zhang Boyel. Kakak, ini Zhang Boyel. Brengsek, Zundu itu palsu. Kepala Lu Yun berdengung, seolah meledak. Pelankan suaramu, saudaraku, jika kamu menakuti mereka, menyelinap saja ke galaksi dan selesai. Jantung RH ada di tenggorokannya. Belum tentu, Lu Yun melihat kelompok cahaya biru di galaksi. Sepertinya Zhang Boyel ini masih di bawah umur, dan dia tidak tahu kalau Zhang Boyel yang lebih tua sudah mati. Ini bukan masalah yang harus kita pertimbangkan sekarang, saudaraku. Sekarang kita sedang mencoba mencari cara untuk mengelabui Zhang Boyel ini agar datang dan menangkapnya. Kata RH mendesak, semakin sadar akan pentingnya Zhang Boyue, semakin sulit untuk tetap tenang. Ini mudah untuk ditangani. Serahkan saja padaku, kata RH dengan sudut mulut sedikit terangkat. Apa yang bisa saya bantu? RH bertanya. RH, ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan. Apa yang telah terjadi? RH mengikuti pandangan Lu Yun menuju galaksi hitam tak berujung, pada batas jarak pandang, 3 pesawat luar angkasa muncul. Cacing darah ini pasti datang ke Zhang Boyue, RH. Kamu tidak perlu aku mengajarimu hal berikutnya. Lu Yun berkata dengan suara dingin. Dimengerti, saudaraku, jangan tinggalkan siapapun. Tindakan, Lu Yun keluar dari telinga RH, semburan api menyala, dan dia berubah menjadi penampilan Zhang Boyue. Dia memindahkan tubuhnya yang menggembung ke tepi galaksi, dan terus menepuk-nepuk tubuhnya ke arah Zhang Boyue di galaksi. Karena sesampainya di sungai, Lu Yun menemukan sesuatu yang penting. Dia tidak tahu siapa nama Zhang Bo. Jadi saya hanya bisa menamparkan perut saya untuk menarik perhatian kelompok cahaya biru. Itu benar-benar berhasil. Zhang Boyue muda berhenti dan melirik ke arah Lu Yun. Dia berenang mengelilingi Zhang Boyue yang tak bernyawa lagi. Ini membuat Lu Yun sangat kesakitan, cepatlah datang. Dibandingkan dengan kegelisahannya, cacing darah bermata satu yang melihat panorama pemandangan ini penuh dengan kegembiraan. Saya kaya, saya benar-benar kaya sekarang. 3 Zhang Boyales, 3 Zhang Boyales. Saudara-saudara, masa depan cerah melambai kepada kita. Bokong seksi menunggu kita untuk dibelai. Kecepatan penuh ke depan, mengaum. Saat ketiga kapal bajak laut mendekat, Zhang Boyale kecil mulai gelisah. Kecepatan berenangnya juga jauh lebih cepat. Saya tidak tahu apakah itu kehebatan menjadi ibu atau cerminan kematian, tapi Zhang Boyale yang besar dan pendiam benar-benar mulai bergerak. Tubuhnya kembali diselimuti cahaya biru, matanya menampakkan cinta dan keengganan, dan kicauannya yang terus-menerus bernada rendah sepertinya menceritakan sesuatu kepada Zhang Boyale kecil. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Boyue kecil, dia memandang Lu Yun di tepi sungai dan terisak, seolah dia sedang meminta bantuan. Saat suara pelan berangsur-angsur menghilang, Zhang Boyue yang besar membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju 3 kapal udara dengan seluruh kekuatannya, sementara Zhang Boyue kecil melihatnya dengan enggan, lalu melompat ke pelukan Lu Yun. Sepertinya tebakan Lu Yun benar.
Zhang Boyue yang besar menimbulkan gelombang ribuan kaki dan menderu-deru. Cacing darah bermata satu tidak panik sama sekali saat melihat ini. Saudara-saudara, siapkan tombak darahnya, emisi. Tombak berdarah memenuhi langit dan terbang menuju Zhang Boyale yang besar. Untuk sesaat, darah biru menutupi galaksi gelap. Di pantai, Zhang Boyue kecil, yang berada dalam pelukan Lu Yun, melihat pemandangan ini, dengan air mata bersinar seperti permata ungu di matanya. Bahkan Lu Yun, yang telah melihat hidup dan mati, tersentuh oleh pemandangan ini. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia dan RH mengambil tindakan terlebih dahulu, mereka tidak bisa menyelamatkan kematian Zhang Boyue yang besar ini. Ombaknya tidak surut akibat cederanya Zhang Boyue yang besar, dan langsung menjungkirbalikkan ketiga pesawat luar angkasa di galaksi tersebut. Lu Yun, yang mengira semuanya sudah berakhir, hendak pergi bersama Zhang Bo dan Yel kecil. Namun saat ombak mereda, tiga kapal udara yang diselimuti pelindung melompat ke atas galaksi dan langsung menuju pulau. Ketika Lu Yun melihat ini, dia mendengus dingin, dan Zhang Boyue, yang masih dalam wujud remaja, berbalik dan bersembunyi di dalam hutan pohon kulit paten. Mau lari, bisakah kamu lari? Kata cacing darah bermata satu sambil tertawa. Saudara-saudara, kecepatan penuh. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ratusan cacing darah mendarat di pulau itu. Ada kegembiraan di setiap wajah. Lagi pula, selama Anda menangkap Zhang Boyel, itu setara dengan meraih masa depan cerah. Tapi saat cacing darah bajak laut ini bersiap untuk mengejar, tiga ledakan terdengar dari belakang. Cacing darah bermata satu itu berbalik dan melihat bahwa tiga pesawat luar angkasa yang diparkir telah tenggelam sebagian besar ke dalam galaksi. Siapa? Siapa yang melakukannya? Sialan, bodoh sekali, orang itu melakukan hal busuk seperti itu. Cacing darah bermata satu yang dipimpin oleh sekelompok cacing darah bajak laut langsung mengutuk. Ketiga pesawat luar angkasa ini adalah jaminan mereka untuk melaju melintasi galaksi. Raungan ini juga menarik perhatian para bloodworm bajak laut lainnya. Salah satu cacing darah tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ngeri, "Bos. Pulau ini sepertinya adalah hantu yang sangat menakutkan yang baru-baru ini dilaporkan. Pulau hantu." Begitu kata-kata ini keluar, terjadi banyak keributan dalam sekejap. Kegembiraan yang dibawa oleh Zhang Boyue hilang, dan ketakutan menguasai cacing darah ini. Pergilah ke pulau hantu neraka. Di galaksi ini, kitalah hantunya, yang membuat cacing darah lainnya takut. Kata-kata cacing darah bermata satu itu seperti sebuah tembakan di lengan, mengenai jantung semua cacing darah bajak laut. Saudaraku, yang harus kita takuti adalah hantu-hantu di pulau ini. Jika mereka tidak memiliki penglihatan, mereka akan menyalahkan kita dan abunya disebar, sehingga mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Gairah dan darah dimobilisasi kembali. Kelompok cacing darah bajak laut sekali lagi menjadi bergairah, tetapi detik berikutnya terdengar jeritan seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke darah mereka yang baru menyala. Energi darah emas berlarian di antara cacing darah bajak laut seolah-olah masuk dan keluar dari tanah tak berpenghuni. Kemanapun dia lewat, ada mayat dan sisa-sisa cacing darah bajak laut di mana-mana. Ya, mereka adalah jiwa-jiwa yang dianiaya dari silsilah San. Mereka di sini untuk merenggut nyawa mereka. Untuk sesaat, pemandangan berubah menjadi berantakan. Kali ini, tidak peduli seberapa keras cacing darah bermata satu itu mencoba menyemangatinya, itu tidak ada gunanya. Cacing darah bajak laut melarikan diri ke hutan pohon paten dengan panik. Cacing darah bermata satu tahu bahwa jika dia tidak berurusan dengan apa yang disebut jiwa tak berdosa dari garis keturunan Zan, mustahil mengumpulkan anak buahnya hanya dengan mulutnya saja. Artinya pelarian Zhang Boyue ke seberang pulau adalah suatu kepastian. Bagaimana dia bisa membiarkan hal ini terjadi? Darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dua rantai melilit tinjunya, dan dia langsung menuju cahaya keemasan yang terus-menerus menari di malam yang gelap. Iblis itu jahat, mati. Cacing darah bermata satu itu meraung dengan marah. RH, yang sedang membantai dengan sembarangan, melihat cacing darah bermata satu berlari ke arahnya dan berbalik untuk menemuinya. Saat dia berada di semak-semak, RH melihat semuanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa cacing darah bermata satu ini adalah pemimpin dari cacing darah bajak laut ini. Selama dia terbunuh, kelompok cacing darah bajak laut ini akan menjadi sepotong pasir lepas. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu menuju neraka kecuali kamu mendobraknya. Dentang, dentang, dentang. Di hutan yang gelap, bunga api beterbangan. Pedang emas di tangan RH seperti ular berbisa, terus-menerus menyerang dari berbagai sudut yang rumit. Dan cacing darah bermata satu ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dia memiliki beberapa skill, tapi dia mampu menjaga dari semuanya. Hanya keterampilan dan pengalaman bertarung ini yang 100 kali lebih baik daripada Zihao yang saya temui 2 hari lalu. Namun, tetap kuat, namun tidak sampai membuat RH merasa merepotkan. Cacing darah bermata satu merasa ngeri, berpikir, siapakah jiwa yang dirugikan ini selama hidupnya. Dia memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Ditambah dengan energi darah emas khusus dari garis keturunan perang, yang melemahkan energi darah biasa, cacing darah bermata satu itu menyedihkan. Ia ingin mengajak saudara-saudaranya untuk ikut bersamanya, namun tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya dia yang tersisa di tepi sungai pantai. Adik-adik yang dulunya penurut sudah lama menghilang. Dan RH hampir selesai pengujian, dan dia siap membunuh cacing darah bermata satu dengan pukulan ini. Pedang di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan darah emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang emas dari tubuh RH.
Mati! RH berteriak keras. Nasibku terserah padaku. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Tubuh cacing darah bermata satu itu tiba-tiba membengkak, dan lengannya yang kuat ditutupi pembuluh darah yang bengkok. Kekuatan ledakannya bahkan menyebabkan ruangan bergetar. Darah dan energinya kontraproduktif. RH mendengus dingin, apakah kamu mengeluarkan benda yang mengancam jiwa itu sekarang? Gerakan membalikkan energi darah adalah metode rahasia yang telah hilang dari Chaos Bloodworm. Metode ini membalikkan energi darah yang mengalir dalam tubuh dan menstimulasi potensi, sehingga memiliki kekuatan super aslinya. Meskipun metode rahasia ini dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat, efek sampingnya sangat besar, dan hampir merupakan metode yang mengancam jiwa. Mereka semua adalah jiwa yang dirugikan, dan mereka tahu banyak. Karena penggunaan pengobatan kebalikan energi darah, suara cacing darah bermata satu menjadi serak ketika dia berbicara. Aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping hari ini. Dalam hal ini, biarkan kamu merasakan apa itu keputusasaan. Darah emas di tubuh RH terkondensasi menjadi satu set zat seperti baju besi emas. Cacing darah bermata satu, yang awalnya terlihat percaya diri, mundur 2 langkah karena tidak percaya, dan tubuhnya yang bengkak juga mengecil. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Seteguk besar darah muncrat dari mulut cacing darah bermata satu. Apakah keagungan garis keturunan perang adalah sesuatu yang bisa disentuh oleh semut sepertimu? Suara yang dibuat oleh RH seperti bel keras yang bergetar, bergema terus-menerus di udara. Cacing darah bermata satu tidak lagi memiliki gengsi seperti sekarang, karena energi darah di tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Mungkinkah ini penindasan dari garis keturunan emas? Senang mengetahuinya, itu berarti kematianmu tidak adil. Cacing darah bermata satu itu mengangkat kepalanya dan hendak memohon belas kasihan. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, pedang panjang dengan cahaya keemasan menembus kepalanya dari satu-satunya mata. Terima kasih telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengirim Sang Boyale ke sini. Kata RH sambil mencabut pedang emas dari kepala cacing darah bermata satu. Gelombang kejut emas yang lebih kuat menyebar dari RH, memancar ke seluruh pulau dalam sekejap. Untuk sesaat, seluruh pulau meratap. Cacing darah bajak laut yang baru saja melarikan diri ke hutan kulit kayu paten jatuh ke tanah kesakitan satu persatu. Darah mengalir keluar dari tubuh mereka tak terkendali, seolah-olah diperas secara paksa. Kematian. RH menunjuk ke langit dengan pedang emas di tangannya. Cacing darah bajak laut mati secara tiba-tiba dan seketika. Ledakan terdengar di seluruh pulau satu demi satu. Panggilan. Setelah melakukan semua ini, RH menghela nafas panjang. Jika bukan karena dukungan pedang emas di tangannya, dia akan roboh ke tanah. Sepertinya trik ini tidak bisa digunakan begitu saja. Itu terlalu membebani tubuhku saat ini. RH bergumam pada dirinya sendiri.